Erick Thohir buka suara. Janji mengejutkan usai timnas dibantai Jepang. Kekalahan pahit timnas Indonesia dari Jepang jadi sorotan panas publik. Tapi yang bikin heboh, Erick Thohir langsung lempar janji yang bikin fans tercengang. Benarkah ada gebrakan besar di depan mata? Simak fakta lengkapnya di sini. Jangan malu. Cina yang superpower saja dibantai lebih kejam dari Indonesia. Kekalahan dari Jepang bukan aib, apalagi kalau lihat nasib Cina yang lebih menyedihkan. Negara besar itu ternyata dibungkam hingga gagal lolos round 4. Fakta Indonesia masih jauh lebih terhormat. Masih yakin mau nyalahin Garuda? Simak detail lengkapnya di sini. Wah. Kluivert jujur belak-belakan, Indonesia harus perbaiki dua hal ini kalau mau lolos. Patrick Kluivert buka-bukaan soal kekurangan fatal timnas Indonesia. Ia menyoroti finishing yang kurang greget dan pertahanan yang sering panik saat main di luar kandang. Dua PR besar yang wajib dibereskan secepatnya. Simak fakta mengejutkannya berikut ini. J-Itzes, Jepang mainnya luar biasa, kita masih harus banyak belajar. Setelah kekalahan telak, J-Itzes beri komentar jujur dan penuh makna. Ia menyebut Jepang sebagai contoh nyata tim Asia kelas dunia. Kritiknya tak menyudutkan, justru memotivasi. Simak ulasan lengkapnya sekarang. Maarten Paes ngambek. Tak dimainkan Kluivert langsung cabut dari timnas. Kiper naturalisasi yang baru bersinar, Maarten Paes, bikin heboh publik. Setelah tak diberi menit bermain oleh Patrick Kluivert, ia mendadak meninggalkan skuad timnas. Apa yang sebenarnya terjadi di balik layar? Simak fakta lengkapnya di sini. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Erick Thohir buka suara. Janji mengejutkan usai timnas dibantai Jepang. Kekalahan pahit timnas Indonesia dari Jepang jadi sorotan panas publik. Tapi yang bikin heboh, Erick Thohir langsung lempar janji yang bikin fans tercengang. Benarkah ada gebrakan besar di depan mata? Simak fakta lengkapnya di sini. Ketua Umum PSSI Erick Thohir buka suara setelah timnas Indonesia kalah telak dari Jepang pada laga pemungkas putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bertandang ke Stadion Panasonic Suita Selasa dalam kurung 10/6, skuad asuhan Patrick Kluivert itu hancur lebur di tangan Samurai Biru dengan skor 0-6. Gol kemenangan Jepang dicetak oleh Daichi Kamada 15. 45-6. Takefusa Kubo 19. Ryoya Morishita 55. Suto Machino 58. Dan Mao Hosoya 80. Erick Thohir berterima kasih kepada para penggemar yang sudah datang langsung jauh-jauh ke Osaka maupun mendukung di Indonesia. Erick Thohir berjanji akan mempersiapkan timnas Indonesia lebih baik lagi dalam menghadapi babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Terima kasih seluruh supporter yang sudah datang dan mendukung timnas Indonesia di Osaka, Jepang maupun di tanah air, ujar Erick Thohir melalui akunnya di media sosial. Kami persiapkan tim agar bisa lebih baik untuk babak 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Imbuh mantan Presiden Inter Milan itu. Timnas Indonesia mengakhiri kiprahnya pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di peringkat keempat dengan raihan 12 angka hasil dari 3 kali menang, 3 imbang dan 4 kali kalah. Raihan tersebut membuat skuad Garuda akan melakoni putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 bersama Qatar, Uni Emirat Arab, Irak, Oman, dan Arab Saudi.
Jangan malu. Cina yang superpower saja dibantai lebih kejam dari Indonesia. Kekalahan dari Jepang bukan aib, apalagi kalau lihat nasib Cina yang lebih menyedihkan. Negara besar itu ternyata dibungkam hingga gagal lolos round 4. Fakta Indonesia masih jauh lebih terhormat. Masih yakin mau nyalahin Garuda? Simak detail lengkapnya di sini. Timnas Indonesia dipermalukan Jepang dengan skor 0-6 pada laga terakhir putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Duel ini terlaksana di Stadion Suita, Jepang pada Selasa dalam kurung 10 Juni 2025. Usai laga, pemain Timnas Indonesia Stefano Lillipali menilai hasil ini bukan sesuatu yang memalukan. Menurutnya, Jepang memang memiliki kualitas yang lebih baik dari Timnas Indonesia. Pernyataan Stefano Lillipali memang benar adanya. Kita lihat saja posisi kedua negara di ranking FIFA. Jepang kini bertengger di posisi 15 dunia. Di sisi lain, Timnas Indonesia tercecer di urutan ke-123. Tim mereka berisi pemain-pemain yang bagus sekali. Untungnya, kita sudah memastikan diri lolos ke putaran keempat. Sayang kami kalah 0-6, tetapi kami tidak perlu malu dengan hasil ini. Sudah diperkirakan kami akan menjalani pertandingan yang sulit di sini, kata Stefano Lillipali. Sementara itu, kekalahan tersebut rupanya juga bukan kekalahan terbesar yang diraih sebuah tim di putaran ketiga Piala Dunia 2026 zona Asia. Cina menjadi tim yang lebih buruk ketimbang Timnas Indonesia. Menariknya, Jepang yang juga menjadi aktor utamanya. Jepang berhasil mengalahkan Cina dengan skor 7-0 pada pertemuan pertama putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kala itu pertandingan digelar di Stadion Saitama, Jepang pada 5 September 2024. My past is filled with things I won't forget. I used them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time. Wah. Kluivert jujur belak-belakan, Indonesia harus perbaiki dua hal ini kalau mau lolos. Patrick Kluivert buka-bukaan soal kekurangan fatal Timnas Indonesia. Ia menyoroti finishing yang kurang greget dan pertahanan yang sering panik saat main di luar kandang. Dua PR besar yang wajib dibereskan secepatnya. Simak fakta mengejutkannya berikut ini. Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, buka suara soal evaluasi timnya untuk menghadapi putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Kekalahan 0-6 dari Jepang membuat Patrick Kluivert menegaskan akan melakukan evaluasi besar-besaran jelang menatap putaran keempat. Sejauh ini Patrick Kluivert memimpin dalam 4 laga untuk Timnas Indonesia dengan rincian 2 kemenangan dan 2 kekalahan. Raihan 2 kemenangan dalam 4 laga tak bisa dibilang fantastis lantaran Timnas Indonesia hanya menang 1-0 di 2 laga tersebut. Antisipasi diungkap Kluivert yang akan menjajal kekuatan tim yang lebih kuat di putaran keempat nantinya. Babak keempat, seperti yang saya katakan, kami harus belajar dari kekalahan besar ini, ungkap Kluivert. Kami sangat kecewa tentu saja, tapi kami harus bersiap untuk babak keempat. Bagi saya paling penting adalah melihat kembali setelah pertandingan ini. Belajar dari pertandingan ini dan menatap ke depan untuk babak keempat dan siapa lawan kami selanjutnya, tambahnya. Berbicara soal evaluasi, Kluivert menyinggung bagaimana timnya kurang dalam hal power di lini depan. Hal itu tercermin dalam 2 kemenangan Indonesia yang hanya diraih dengan skor 1-0.
Kami harus meningkatkan, yang paling penting adalah power saat ofensif, kata Kluivert. Kita sedikit kekurangan dalam segi finishing. Saya juga akan fokus dalam sektor gelandang dan lini pertahanan, tambahnya. Selain serangan, lini pertahanan timnas Indonesia juga mengkhawatirkan lantaran sudah kebobolan 11 gol dalam 2 laga tandang. Kala Garuda bertandang, catatan ini juga cukup mengkhawatirkan, terutama karena putaran keempat nanti timnas Indonesia kemungkinan besar berlaga di tempat netral, bukan SUGBK. Kami dalam bentuk terbaik sebenarnya, walau tentu saja hasil ini dalam kurung kalah dari Jepang membuat sedikit agak blur, kata Kluivert. Tapi kami terus memperbaiki diri. Babak keempat adalah hal baru. Kami akan bersiap sebagai tim untuk itu, imbuhnya. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take Jay Itzes, Jepang mainnya luar biasa, kita masih harus banyak belajar. Setelah kekalahan telak, Jay Itzes beri komentar jujur dan penuh makna. Ia menyebut Jepang sebagai contoh nyata tim Asia kelas dunia. Kritiknya tak menyudutkan, justru memotivasi. Simak ulasan lengkapnya sekarang. Kapten Timnas Indonesia Jay Itzes mengakui level Timnas Jepang sangat tinggi. Namun, ia juga melihat potensi di tubuh skuad Garuda. Duel Timnas Jepang versus Timnas Indonesia digelar di Stadion Panasonic, Suita, Osaka, Jepang, Selasa 10 Juni 2025 malam waktu Indonesia Barat. Samurai Biru tampil prima dan menghajar habis tamunya. 6 gol dijaringkan via Daichi Kamada 15, 45+6, Takefusa Kubo 19, Ryoya Morishita 55, Suto Machino 58, dan Mao Hosoya 80. Sementara Timnas Indonesia sama sekali tak bisa menciptakan peluang. 1. Level berbeda. Kekalahan telak ini semakin mempertegas Samurai Biru sebagai raksasa Asia. Kedalaman skuad yang dimiliki Timnas Indonesia juga cukup jomplang jika dibandingkan dengan Jepang. Hal itu diakui Itzes. Kami punya pemain-pemain yang bermain di level berbeda-beda. Ada yang bermain di Liga 1 Indonesia, kata Itzes, ada yang bermain di Belanda. Ada juga seperti saya misalnya bermain di Italia. Semua bermain di tempat yang berbeda-beda, sambung bek berusia 25 tahun itu. 2. Belum di level tersebut. Kekalahan telak ini membuat Itzes sadar level Timnas Indonesia masih sangat jauh dari Jepang, terkhusus ketika harus menghadapi pemain-pemain top. Namun begitu, ia tak risau dan meyakini skuad Garuda suatu hari nanti bisa menjadi salah satu raksasa Asia. Hari ini dalam kurung kemarin kami menyadari kami belum berada di level itu, terutama ketika harus menghadapi pemain-pemain yang sangat bagus dan bermain di level tinggi. Kami melihat di Asia masih ada perbedaan yang cukup besar, ungkap Itzes. Tapi kami punya potensi nyata untuk mencapai level itu. Kami harus memperbaiki banyak hal dan kami akan berusaha melakukannya, tandasnya. Timnas Indonesia sendiri masih tetap berada di jalur menuju Piala Dunia 2026 meski menelan kekalahan telak dari Jepang. Anak asuh Patrick Kluivert sudah memastikan diri lolos ke putaran 4 dan akan memperebutkan 2 tiket tersisa bersama 5 tim. I'll fight for what I love with every breath.
My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action. Maarten Paes ngambek, tak dimainkan Kluivert langsung cabut dari timnas. Kiper naturalisasi yang baru bersinar, Maarten Paes, bikin heboh publik. Setelah tak diberi menit bermain oleh Patrick Kluivert, ia mendadak meninggalkan skuad timnas. Apa yang sebenarnya terjadi di balik layar? Simak fakta lengkapnya di sini. Maarten Paes langsung meninggalkan pemusatan timnas Indonesia setelah tidak dimainkan sama sekali oleh Patrick Kluivert dalam 2 laga di bulan Juni ini. Skuad Garuda melalui 2 laga terakhirnya di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Juni ini. Mereka berhasil mengklaim kemenangan 1-0 atas Cina, namun kalah telak 0-6 saat bertandang ke Jepang. Beruntung bagi timnas Indonesia, kekalahan dari Jepang di Suita City Stadium, Osaka pada Selasa dalam kurung 10 Juni 2025 kemarin tidak memengaruhi takdir mereka untuk lolos ke putaran keempat. Sebab tiket ke putaran keempat sudah diamankan sejak Kamis dalam kurung 5 Juni 2025 berkat kemenangan tipis atas Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno dalam kurung SUGBK. Dalam kedua laga ini, Maarten Paes tidak dimainkan sama sekali oleh pelatih Patrick Kluivert untuk alasan yang berbeda. Paes absen saat skuad Garuda menghadapi Cina akibat skorsing akumulasi kartu kuning, selagi Kluivert lebih memilih Emil Audero menjadi starter saat timnas Indonesia menghadapi Jepang. Sehari setelah kekalahan dari Jepang, Paes langsung meninggalkan pemusatan timnas Indonesia untuk menuju ke Amerika Serikat. Hal itu diindikasikan olehnya lewat unggahan di Instagram story-nya pada Rabu dalam kurung 11 Juni 2025 pagi waktu Indonesia Barat. Paes memang masih memiliki jadwal bertanding bersama timnya FC Dallas di kancah sepak bola Amerika Serikat MLS. Pada hari Minggu dalam kurung 15 Juni 2025 mendatang, Dallas akan menghadapi Sporting KC untuk laga lanjutan MLS 2025. Berbeda dengan Paes, beberapa pemain lainnya belum diketahui meninggalkan Jepang. Mereka bahkan bisa mulai berlibur karena musim kompetisi sudah usai, baik di Liga-Liga Eropa maupun di Liga 1 Indonesia. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be rude.